Hai semua, kembali lagi di sini bersama saya Firman di channel Dutchbot. Sesi kali ini kita akan membahas bagaimana cara import data produk ke Datsync ya. Jadi pada sesi kali ini kita mulai dengan masuk ke menu Datsync bagian home. Waktu login sudah akan tampil. Ini data yang sudah kita isi kemarin, tes 3. Nah, di sini juga sudah ada dua toko, Tokopedia Digishop dan Bukalapak Digishop. Oke, kalau kita sudah menginputkan data toko, lalu langsung saja kita masuk ke menu import. Menu import ini bisa kita akses dengan dua cara. Yang pertama, langsung klik di sini saja. Nanti akan ada menu import. Lalu yang kedua, kita bisa melalui menu yang ada di kiri, masuk ke produk, lalu klik import. Oke, sama saja. Yang di atas ini hanya shortcut lah seperti itu ya, biar lebih gampang. Saya jelaskan secara singkat apa aja yang ada di menu import ini. Yang pertama, sisa limit sync. Nah, jadi karena ini masih fase trial, kita limit produk per setiap account. Jadi limit ini kita setting per account, bukan per toko ya. Jadi kalau kalian punya misalnya 10 toko, tetap saja yang dilihat limit secara total, jadi bukan per toko. Di sini karena proses trial, di mana limitnya 50, dan kebetulan sebelum-sebelumnya saya sudah testing, jadi limitnya tersisa tinggal 34. Karena di Tokopedia ini sendiri sudah ada 9 yang sukses. Lalu di Bukalapak juga sudah sempat saya cobain seperti itu. Nah, lalu di sini ada menu download template. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan markup produk Shopee atau Topet atau Bukalapak, mereka masing-masing sudah punya template untuk mas uploadnya gitu kan ya. Begitu juga dengan Datsync. Datsync menyediakan download template defaultnya untuk diimportkan ke Datsync ini sendiri. Kita klik download. Nah, nanti di sini akan terdownload Excel yang nanti kita akan isi. Langsung saja kita coba lihat. Oke, di sini sudah tersedia beberapa kolom yang ada yang sifatnya wajib diisi, ada yang sifatnya tidak wajib diisi. Seperti itu. Teman-teman tinggal lihat aja di bagian header-nya apa. Nah, di sini contoh nama produk. Kalau ujungnya ada DRP, itu artinya nama produk yang ada di toko kita. Gitu ya. Jadi ini nama produk wajib diisi, ini punya toko kita. Karena bisa jadi nama produk kita, bukan bisa jadi, seharusnya nama produk yang sudah kita masukkan ke toko kita itu berbeda dengan nama produk yang ada di supplier untuk menghindari yang namanya banned atau toko kita terblokir gitu ya. Jadi jangan sampai ada jejak supplier di toko kita seperti itu. Lalu URL produk. Ini URL produk toko kita seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita tahu nanti ke depannya bahwa toko kita ini produk kita ini suppliernya apa. Makanya di sini kita siapkan kolom-kolom terkait produk di toko kita bagian ini ya. Nah, lalu di sini adalah data supplier. Seperti itu. Jadi kedua data ini harus kita isi supaya kita bisa tahu produk ini, misalnya produk A ini itu ngambil dari URL si B. Seperti itu misalnya ya. Nah, nama ini sifatnya wajib. Kalau URL opsional, tapi sebaiknya kalau teman-teman bisa isi datanya itu lebih baik. Kalau URL ya. Lalu SKU ini wajib. Kenapa ini wajib? Karena bisa jadi begini. SKU inilah yang nanti akan kita matchingkan dengan SKU yang ada di mass update. Jadi kan nanti kan kita menggunakan mass update-nya Shopee atau Topet gitu ya, atau Bukalapak nantinya.
Nah, semua itu kan biasanya berdasarkan SKU. Jadi SKU ini wajib kita isi. Karena waktu kita masukin data ke marketplace pun kan kita wajib mengisikan SKU seperti itu. Nah, lalu di sini ada stok. Stok juga sama, wajib silakan diisi. Kalau teman-teman nggak tahu, abaikan aja nggak apa-apa. Karena kan memang stok ini yang penting dari stok adalah dia tersedia atau tidak. Seperti itu. Untuk jumlahnya kan kita selalu mengikuti jumlah dari supplier kita. Untuk harga, nah harga di sini opsional. Kenapa sih opsional? Karena pendekatan harga di sini kita punya dua pendekatan dalam mendapatkan margin, yaitu berdasarkan persentase dari harga supplier atau menggunakan margin secara flat. Contoh begini, persentase itu kayak gimana sih misalnya? Misalnya nih, di supplier itu ada 10.000 harga produknya. Kita mau ngambil 10% misalnya. Jadi berapa? Otomatis 11.000 dong, begitu kan ya? 11.000. Ini kalau kita pakai persen. Tapi kalau kita pakai margin, 10.000 nih misalnya ya. Nah, saya pengen margin dari margin harga yang harus kita ambil misalnya 5.000, jadi 15.000. Nah, ini kelewatannya kegedean ya. Siap. Nah, di sini bedanya apa? Ini sangat berbeda sekali. Kalau seandainya ada update harga dari marketplace seperti itu. Ini pakai persen. Ya, ini sebuah catatan aja ya. Ini bukan buat diisi, tapi ini kita tandain aja nih. Persen ini range gitu ya. Coba kita simulasi misalnya. Suatu saat harga 10.000 ini jadi 20.000 gitu ya. Jadi ke depan dia akan naik jadi 20.000. Lah, lalu gimana marginnya? Jadi berapa dong? Bukan 21.000, ya kan? Bukan 21.000, tapi jadi 22.000. Seperti itu. 20.000 dari mana? Ya 24.000. Dari mana? Ya 20.000. Dengan misalnya kita tadi ngambil margin 10% kan ya? Oh sorry, 10% ya, sorry. Benar-benar 20.000. Kita ngambil 10%, sedangkan di sini kita ngambil marginnya di 5.000. Nah, kalau seandainya ini juga naik nih, jadi 20.000. Marginnya berapa? Harga yang kita keluarin 25.000 dong. Begitu. Jadi di sana bedanya ya. Ketika setiap kali ada perubahan data harga supplier, maka margin kalau kita pakai persen itu juga akan berubah. Berubah sesuai dengan apa yang disetting di persentase. Sedangkan kalau di sini marginnya akan tetap sama. Gitu. Marginnya jadi berapa di situ? Tetap 5.000 kan? Di sini marginnya berapa? Awalnya marginnya hanya 1.000, sekarang jadi 2.000. Seperti itu. Karena ada kenaikan harga dan dia mengacu ke persentase, bukan range. Kayak gitu ya. Paham ya? Jadi di sini kita punya dua pendekatan. Nah, gimana caranya kita bisa setting kapan kita mesti pakai margin, kapan kita mesti pakai range, kapan kita mesti pakai persen. Teman-teman terserah mau kayak gimana teman-teman dalam memanajemen marginnya. Dari sisi dating sendiri itu bisa menggunakan persen, bisa menggunakan range. Caranya gimana? Kalau teman-teman pakai persen, nah teman-teman hilangkan aja ini. Jadi harga dropshipnya tidak perlu diisi, makanya kita sebut di sini opsional. Harga dropshipnya dikosongin karena nanti dia pakai persentase. Sedangkan kalau teman-teman mau menggunakan margin range 5.000, ya udah harus diisi. Kayak gitu. Nah, nanti settingan 10% di mana nih, Mas? Gitu ya. Settingan 10% ada di sini ketika kalian upload. Oke ya. Kita klik import. Misalnya datanya sudah kita isi semua gitu ya. Lalu kita klik import di sini. Nah, di sini kita ada setting margin, lalu ada pilih file yang akan kita upload. Seperti itu. Jadi kalau dari yang tadi kan
di sini 10%, di sini 5.000, semuanya bisa kita setting. Seperti itu. Dengan cara apa? Di sini kita isi 10. Nah, lalu kita setelah datanya sudah kita isi, kita langsung importkan saja. Kebetulan saya udah punya sampelnya, jadi kita langsung import saja di sini. Seperti itu. Nah, jalan. Jadi eh, proses untuk import sendiri ada 3 step. Kalau semuanya oke, maka dia akan centang semua ya. Lalu selesai. Datanya bertambah. Kalau data yang teman-teman masukin ada masalah, nanti download error ini akan aktif buttonnya, teman-teman bisa download. Lalu bisa lihat masalahnya di mana. Sengaja konsepnya ini kita samain seperti Shopee supaya teman-teman lebih gampang dalam mempelajari proses mas uploader dari Datsing ini sendiri. Seperti itu. Oke, kalau proses ini sudah selesai, sampai sini, teman-teman tinggal menunggu. Menunggu apa? Menunggu cycle synchronize-nya jalan. Misalnya ini kan teman-teman, misalnya kita setting nih jalan di jam, kita lagi upload misalnya jam 5 sore ini ya. Datsing saat ini versi trial itu jalan sekali sehari di jam 3 pagi. Kayak begitu. Di jam 3 pagi dia jalan. Nah, nanti berarti teman-teman bisa lihat keesokan harinya ya bisa di jam 7 atau jam 10 pagi gitu kan ya. Teman-teman bisa cek perubahannya di mana seperti itu. Jadi untuk tahapan untuk proses datsing ini sendiri sampai kita mau setting produk mana saja yang kita setting synchronize kan itu sampai di fase import. Lalu nanti hasilnya teman-teman bisa lihat di sini. Ada produk dropship. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Oh iya, ini limitnya kok masih 34? Ya, limitnya masih 34 karena begini. Yang tadi kita import, kita coba lihat lagi ya. Yang tadi kita import kan 9. Jadi 9 ini sebenarnya produknya sudah ada, sudah saya upload di jam pagi tadi. Kayak gitu. Lalu saya upload lagi yang kedua. Duplikat dong, benar duplikat. Tapi dia tetap sukses karena dia hanya inputkan doang. Nanti pada saat input dia akan checking ini produk sudah ada belum sebelumnya. Kalau sudah ada dia akan abaikan. Jadi teman-teman jangan takut kalau seandainya waktu import ada nggak ya produk ini sebelumnya? Ya kalau udah ada nanti dia akan skip, dia akan lewatin ya gitu. Oke ya. Nah jadi kalau seandainya ada data baru dia akan mengurangi limit. Kalau datanya masih data yang lama ya dia tidak akan mengurangi limit seperti itu. Kembali lagi ke data produk kita lihat di sini. Nah di sini data produknya sudah ada. Kebetulan di sini marginnya saya pakai data yang range sifatnya jadi bukan persentase gitu ya. Nah, di sini ada menu, nah synchronize. Teman-teman di sini data-data ini semua teman bisa disinkronisekan secara manual satu persatu, bisa di sync off. Misalnya tuh lihat, limitnya akan bertambah. Sync off lagi yang kedua sama bertambah juga. Nah, kalau seandainya kita sync on lagi, dia akan berkurang. Jadi ini akan up to date ya. Lalu kalau capek satu-satu, teman-teman bisa sekali banyak nih. Langsung aja checklist. Saya coba keluarin semua dulu ya. Ini ada 9, ada 10. Saya checklist semua. Lalu kita bisa setting mau di-sync-kan atau unsync atau di-delete sekalian. Kita sync semua. Oke, datanya langsung berkurang, semua tersync. Teman-teman kalau mau delete silakan delete di sini, kalau mau diedit silakan diedit. Seperti itu ya. Kalau mau diedit silakan diedit kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat produknya apa. Nah, maka tadi saya bilang URL produk harus diisi juga sebisa mungkin. Nih, URL produk ini harus diisi. Lebih baik ya, supaya apa? Teman-teman bisa langsung checking. Ini produk yang mana sih yang saya masukin? Tinggal klik di sini nanti langsung deh. Dia ke link yang sudah kita inputkan tadi. Seperti itu. Ini kebetulan datanya fiktif. Jadi kalau saya link ke sini pun nggak ketemu. Kayak gitu loh. Tapi kalau teman-teman masukin dengan benar, nanti akan menuju ke produk yang teman-teman isi.
Oke, sampai sini saya rasa sudah cukup untuk bagian import. Nanti kita akan jelaskan lagi lebih lanjut setelah proses synchronize yang selesai. Nanti kita lihat hasilnya ya. Nanti akan saya jelaskan bagian ini juga, yang bagian ini saya jelasin kenapa kok ini unlink ya, dia kita sebutnya ini kok ini belum link gitu kan ya. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, menu-menu yang ini seharusnya udah paham ya, simple sekali, tinggal teman-teman eksplorasi kalau memang mau dicoba-coba. Oke, nah yang tadi kita input kan ada dua, data dropship sama data supplier. Data dropship sudah masuk di produk. Data supplier, nah data supplier masuk di mana? Dia belum masuk ke sini. Kok belum? Karena belum disinkronize, ya kan? Belum dicek ke marketplace karena menunggu cycle, ya kan? Nah, jadi masuk mana dia? Masih masuk ke antrian. Nih, ini data yang sudah kita inputkan tadi. Ini data supplier yang sudah kita inputkan tadi. Statusnya masih pending. Seperti itu. Ini semua udah selesai data produknya. Teman-teman bisa edit, teman-teman juga bisa cek kemana ini larinya. Kita coba lihat ya. Nah, ini karena data supplier memang data supplier beneran, ya keluar datanya seperti itu. Oke, jadi sebisa mungkin URL produk, baik itu supplier, baik itu dropshipper, jangan sampai salah URL-nya. Nanti kita akan kesulitan mencari produknya apa, kayak gitu. Oke ya, cukup untuk tutorial import kali ini. Jadi teman-teman udah bisa lakukan proses import, lalu tinggal ditunggu aja hasilnya di cycle selanjutnya gitu ya. Nanti setelah itu saya akan coba bikin video terkait bagaimana membaca hasilnya dan juga gimana sih hasilnya seperti itu ya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.